Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inter Milan selipkan klausul anti Juventus untuk Mauro Icardi. Inter Milan menyisipkan klausul anti Juventus dalam kesepakatan penjualan Mauro Icardi ke Paris Saint-Germain yang kemungkinan bakal dirampungkan akhir pekan ini. Dilansir Gol Italia, dalam klausul tersebut Inter berhak menerima kompensasi besar senilai 15 juta euro kalau PSG kelak melego Icardi ke klub Italia lainnya. Secara realistis, tim Serie A yang punya kekuatan finansial mumpuni untuk merekrut Icardi saat ini hanya Juventus. Ansu Fati cedera lutut saat sesi latihan Barcelona. Ansu Fati mengalami cedera saat kembali berlatih penuh bersama Blaugrana. Meski begitu, ia disebut bisa ikut latihan lagi pekan depan. Fati dilaporkan mengalami masalah pada lututnya dalam sesi latihan Barcelona minggu lalu. Melansir Football Espana, cedera yang diderita striker 17 tahun tersebut tidak terlalu serius. Kendati demikian, Fati tetap harus beristirahat untuk menjalani pemulihan. Pemain timnas Spanyol U21 tersebut tidak terlihat dalam latihan tim Barcelona pada Jumat kemarin. Bikin gol lagi dan cetak rekor, Kai Havertz malah cedera. Kai Havertz bikin rekor baru lagi usai mencetak gol ke gawang Freiburg. Sayangnya, Havertz harus pulang dari laga itu dengan kondisi cedera. Havertz cuma bermain sejam dan digantikan di menit ke-66. Saat berjalan keluar lapangan, Havertz terlihat tertatih-tatih. Pelatih Leverkusen, Peter Bosz, tentu berharap Havertz baik-baik saja dan cedera tidak parah karena Leverkusen begitu mengandalkannya musim ini. Liga Italia bisa saja digelar lagi dengan penonton. Kurva virus corona di Italia diklaim sudah landai. Liga Italia pun bisa saja digelar lagi dengan dihadiri penonton. Aktivitas di Italia juga mulai berangsur hidup. Pemerintah setempat sudah mempersilahkan kegiatan yang mendatangkan hingga 300 orang di lingkungan tertutup seperti bioskop atau hingga 1.000 orang di arena terbuka. Presiden Lecce, Saverio Sticky Damiani, merasa ini adalah waktu yang tepat untuk Liga Italia mengambil posisinya usai dipastikan bergulir lagi. Supporter seharusnya sudah bisa kembali datang ke stadion. Toni Kroos contoh bisnis Madrid yang luar biasa. Toni Kroos menjadi salah satu pemain oke yang didapat Real Madrid dengan harga miring. Kroos adalah contoh keberhasilan bisnis Los Blancos. Mendapatkan kesempatan untuk merekrut pemain dengan kualitas dan potensi seperti Kroos harga 25 juta euro jarang terjadi di sepak bola. Misalnya, Real Madrid harus membayar 70 juta euro untuk merekrut James Rodriguez dari AS Monaco pada musim panas yang sama. James tampil sangat baik di Piala Dunia, tetapi tak konsisten di Madrid. Transfermarkt saat ini menghargai Kroos senilai 48 juta euro, yang berarti Madrid hampir bisa dipastikan menggandakan uangnya jika melepas Kroos pada saat ini. La Liga dilanjutkan kembali, Marcelo girang bukan kepala. Bek Real Madrid Marcelo menyambut gembira kembalinya La Liga. Ia mengaku sudah tidak sabar merumput lagi bersama pasukan Los Blancos. Marcelo mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sudah gatal untuk beraksi lagi di lapangan hijau setelah libur 2 bulan lebih. Marcelo juga membeberkan bahwa pandemi virus corona ini mengubah ritme latihan timnya. Namun, ia dan skuad Real Madrid sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa tampil lagi di La Liga. Demi Lacazette, Inter Milan rela lepas 2 pemainnya ke Arsenal. Klub Serie A Italia, Inter Milan siap menawarkan 2 bintangnya yakni Ivan Perisic dan Matthias Vecino ke Arsenal demi mendapatkan penyerang Alexander Lacazette. Matthias Vecino sebenarnya punya peran penting di lini tengah Inter. Namun manajemen Nerazzurri tidak keberatan melepasnya ke Inggris demi mendapatkan Lacazette. Sedangkan Ivan Perisic juga tampil cukup baik dalam masa peminjamannya di Bayern Munchen dengan koleksi 5 gol dan 8 assist dari
25 penampilan. Meski demikian, hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa Bayern Munchen ingin mempermanenkan pemain berusia 31 tahun itu. Fan tolak Real Madrid tukar sejumlah pemain untuk Pogba. Laporan di Inggris tentang Real Madrid yang mempertimbangkan menukar beberapa pemainnya dengan gelandang Manchester United Paul Pogba menyeruak. Media ternama di Spanyol Marca kemudian mengadakan jajak pendapat kepada pembaca tentang rencana tersebut. Media Spanyol itu mengajukan pertanyaan apa yang mereka lakukan jika menjadi presiden Real Florentino Perez terkait rencana tersebut. Dari lebih 2.500 pembaca, 85% menentang rencana tersebut. Sedangkan sisanya yakni 15% menyetujui rencana itu. Manchester City siap ramaikan perburuan Kalidou Koulibaly. Daftar peminat Kalidou Koulibaly di musim panas nanti nampaknya semakin panjang. Manchester City diberitakan akan menyeriusi perburuan bek milik Napoli tersebut. Semenjak kepindahan Vincent Kompany, stok bek tengah Manchester City sangat terbatas. Itu terbukti menjadi masalah bagi The Citizen musim ini, di mana beberapa kali bek tengah mereka tumbang karena cedera. Untuk itu, Pep membutuhkan sosok perkasa di lini pertahanannya agar musim depan City tidak terjerembab lagi. Sosok Koulibaly dinilai menjadi opsi yang tepat untuk pertahanan mereka musim depan. Bayern versus Düsseldorf berpesta 5-0 di Rotten makin kukuh di puncak. Bayern menantang Fortuna Düsseldorf di Allianz Arena pada pekan ke-29 Bundesliga. Pasukan Hansi Flick langsung tampil dominan sejak menit awal laga. Mereka mampu membuka keunggulan di menit ke-15 lewat gol bunuh diri Matthias Jorgensen. Di menit ke-19, Bayern menggandakan kedudukan lewat sundulan keras Pavard. Gol ketiga mereka diciptakan oleh Robert Lewandowski di menit ke-43. Bayern menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Memasuki menit ke-50, Lewandowski berhasil mencetak gol keduanya. Pesta gol Bayern berlanjut 2 menit kemudian. Alphonso Davies mencetak gol ke-5 Bayern di pertandingan ini. Skor 5-0 pun bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Bayern semakin kukuh di puncak klasemen dengan 67 angka, sementara Düsseldorf tak beranjak dari posisi ke-16 usai mengumpulkan 27 angka. Schalke versus Bremen, gol Bittencourt bantu di Werder Runner raih 3 poin. Werder Bremen sukses meraih 3 poin saat bertandang ke markas Schalke di laga lanjutan Bundesliga 2019-2020 yang berlangsung di Veltins Arena. Kemenangan Bremen dapat diraih berkat gol yang dicetak Leonardo Bittencourt pada menit ke-32. Gol tersebut menjadi satu-satunya pertandingan tersebut. Dengan kemenangan ini, Bremen masih tertahan di zona merah dengan raihan 28 poin, sedangkan Schalke masih berada di peringkat ke-10. Jamu Augsburg di Olympiastadion Berlin, Hertha Berlin menang 2-0. Hertha Berlin mengalahkan Augsburg lewat skor 2-0 pada laga pekan ke-29 Liga Jerman 2019-2020 di Olympiastadion Berlin. 2 gol tuan rumah masing-masing dicetak Havairo Dilrosun di menit ke-23 dan Christoph Piatek pada menit ke-92. Dengan kemenangan ini, Hertha Berlin naik 1 tingkat ke posisi 9, sedangkan Augsburg masih tertahan di peringkat ke-14. Hasil lengkap Bundesliga hari ini. Mainz 05 kalah 0-1 dari Hoffenheim,
Wolfsburg kalah 1-2 dari Eintracht Frankfurt. Sudah 43 gol, Lewandowski samai musim terbaiknya. Superstar sepak bola Polandia itu baru saja memimpin Bayern Munich menggulung Fortuna Düsseldorf 5-0 di pekan ke-29 Bundesliga. 2 gol ke gawang Düsseldorf turut menandai bahwa Lewandowski menyamai jumlah gol terbanyaknya dalam semusim. Sebelumnya, Lewandowski juga sukses menciptakan 43 gol untuk Bayern di akhir musim 2016-2017 ketika dilatih Carlo Ancelotti. Adapun torehan lain yang diukir Lewandowski adalah diyakini sukses menuntaskan penasarannya ke gawang Düsseldorf usai sebelumnya mandul dalam 5 pertemuan sejak berseragam Dortmund. Hasil tes virus corona, tak ada kasus baru di Premier League. Dikutip dari Sky Sport, tes virus corona gelombang keempat untuk pemain dan staf klub Premier League diadakan pada Kamis 28 Mei dan Jumat 29 Mei waktu Inggris. Tes ini diikuti oleh 1.130 orang. Hasil tes gelombang keempat tersebut ini telah diumumkan. Kabar baik hadir karena seluruh orang yang mengikuti tes dinyatakan negatif virus corona. Vincent Kompany tolak tawaran jadi asisten pelatih Manchester City. Guardiola belum menemukan lagi asisten pelatih pengganti Mikel Arteta. Manchester City masih mencari beberapa nama yang dianggap cocok mengisi jabatan yang ditinggalkan Arteta. Salah satu nama yang didekati juara bertahan Liga Inggris itu yakni Kompany. Meski begitu, Kompany diklaim menolak tawaran City untuk menjabat sebagai asisten pelatih Guardiola. Melansir Talksport, ada beberapa alasan pemain Belgia itu belum mau kembali lagi ke bekas klubnya tersebut. Kaglar Soyuncu bukakan selanjutan karir di Barcelona. Agen dari Kaglar Soyuncu, Mustafa Dogru, memberikan komentar soal rumor kliennya hengkang dari Leicester City ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020. Dogru sendiri mengakui bahwa peluang Soyuncu hengkang ke Barca memang cukup besar. Namun Dogru menegaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar rumor kepindahan Soyuncu ke Barca jadi kenyataan, salah satunya adalah waktu bermain. Tolak klub Serie A, Massimiliano Allegri bocorkan bakal melatih di luar Italia. Presiden Cagliari Tommaso Guilini membocorkan rencana mantan pelatih Juventus dan AC Milan, Massimiliano Allegri. Guilini menyebut Allegri menolak pinangan klubnya. Saya bicara dengannya melalui telepon menjelang akhir Januari. Saya menawarkan pekerjaan kepada Allegri. Kemudian dia memberitahu saya bahwa petualangan selanjutnya adalah di luar negeri, kata Guilini di Sky Sport Italia. Allegri telah berulang kali dikaitkan dengan beberapa peran besar di Eropa. Guilini pun memberikan prediksi bahwa Allegri akan ke Premier League. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!